ada banyak kejutan yang terjadi di awal pekan kedua Januari 2025 ini. Peristiwa politik, berita politik, kabar-kabar politik, dan opini politik yang kadang-kadang membuat kita pusing dan menjadi kepikiran. Tapi yang lebih menjadi kepikiran kita adalah pemecatan Coach Sintayong. Sadis ya kalau dibilang pemecatan. Kalau pemberhentian Coach Sintayong sebagai pelatih timnas yang sebagaimana kita tahu akan berlaga di putaran ketiga yang menyisakan 4 pertandingan penting untuk melaju ke Piala Dunia 2026 akan menghadapi Australia di Sydney dan juga menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Deddy Sapa Teman. Bersyukur kita bahagia hari ini bisa tampil lagi di depan kamera. Hari ini persis beberapa jam berlalu, 2 jam, Coach Sintayong diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia oleh keputusan PSSI. Dan pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Ini dia cuplikan dari pernyataan pemberhentian Coach Sintayong dari Bapak Erick Thohir. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima surat-menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4, lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakati gitu. Oke, yang pojok. Halo, selamat siang. Saya Dwiki dari BBC Indonesia. Saya mau bertanya, kan pergantian pelatih ini kan ada di tengah-tengah pada saat kualifikasi Piala Dunia yang sedang sebenarnya dalam posisi yang positif gitu ya. Sempat ada pemikiran nggak dari Pak Ketum dan juga tim PSSI keseluruhan bahwa jika mengganti pelatih di tengah jalan seperti ini akan menjadi blunder besar bagi PSSI? Seperti itu. Terima kasih. Saya rasa hal yang biasa. Memang untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Marji, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung, kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada. Tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan extra effort dari dinamika komunikasi, leadership, ataupun taktikal bermain yang bisa kita harapkan. Itu sih. Pak, sedikit lagi Pak, satu lagi Pak. Berarti apakah dengan kata lain bisa dibilang kegagalan di AFF menjadi faktor terbesarkah atau tidak sebenarnya? Gini, semua pertandingan yang kita ikutin ya pasti ada evaluasinya. Tadi saya bilang kan kita melihat dari pertandingan Indonesia-China. Memang dipikir terlalu ambisius, tapi tidak. Karena kita menghitung strategi-strategi atau target-target angka-angka kemenangan itu kan kita sudah hitung waktu itu. Ya, gimana kalau kita waktu itu kalah dengan Saudi? Ada press conference hari ini enggak? Ya, nggak usah diomongin, udah pasti gagal Piala Dunianya. Karena poinnya sudah tidak ada.
Justru di 4 pertandingan berikutnya ini ya kita berharap kita menimba poin gitu. Jadi sekecil apapun yang menjadi tentu ini kita harus perbaikin. Itu yang kita harapkan. Ya, ya tentu mengenai golden visa saya nggak bisa menanggapi. Itu kan memang bagian dari bukan tupoksi kami gitu. Sama juga saya tidak bisa menanggapi tulisan media yang ada di luar negeri seperti Gulf, Tuto, Euro Reporter dan lain-lain. Ya, tentu mereka punya penilaian sendiri dan saya rasa mereka punya pandangan sendiri. Saya juga nggak mau komen dengan hal-hal seperti itu. Tapi saya mengapresiasi berita-berita seperti yang di New York Times, juga ditulis oleh beberapa media luar negeri yang menyatakan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia sudah ke arah yang baik dengan mensinkronisasi semua kepentingan di atas segalanya sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet waktu itu. Waktunya terlalu mepet dan ya yang terbaik ya hari ini. Karena kita masih punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia lawan China waktu itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya. Di akhir pekan di awal tahun kemarin sudah ada beredar kabar bahwa Coach Sintayong akan didepak dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, dan seperti yang dikutip dari sumber berita dan laman-laman kabar-kabar informasi lainnya, ada hashtag STY out atau selamat tinggal STY. Kita nggak percaya berita itu. Kita melihat Coach Sintayong dan PSSI khususnya Pak Erick Thohir masih solid. Tapi hari ini sudah diumumkan akan ada pelatih baru. Malah Pak Erick Thohir menyatakan bahwa akan ada perkenalan ataupun apa istilahnya gala dinner dengan pemain-pemain inti skuad Indonesia di tanggal 12 nanti. Keputusan ini memang sebenarnya tidak mudah dan siapapun pasti merasa kehilangan sosok seorang pelatih yang menjadikan tim Indonesia sampai di titik ini, sampai di batas ini. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, sebelum Coach Sintayong, Indonesia berada di peringkat FIFA yang terdalam. Dan ya itulah sepak bola Indonesia, harus ada perbaikan yang lebih baik. Tapi yang menjadi pikiran kita, siapa yang bisa menjamin timnas Indonesia akan lolos ke fase berikutnya? Minimal bisa berlaga lagi di putaran keempat, atau setelah dilatih oleh pelatih baru nanti bisa lolos otomatis dampingi Jepang ke Piala Dunia 2026. Apakah timnas Indonesia akan baik-baik saja? Yang kita harapkan adalah skuad Indonesia, individu-individu, pribadi-pribadi kuat dan tangguh dalam skuad timnas Indonesia, tidak pengaruh dengan hal ini. Keakraban yang sudah terjalin sedemikian lama, dan kalau kita melihat nilai yang ditanamkan oleh Coach Sintayong sudah melekat dan tumbuh dalam diri masing-masing skuad Garuda Indonesia, yang semoga ini tetap dijaga dan prestasi yang bisa kita dapatkan. Cukup disesali dan kita kecewa
Bukannya Coach Sintayong sudah mendapatkan golden visa seberapa sekapanpun boleh tinggal dan menetap di Indonesia? Bukankah janji Coach Sintayong bila saja membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2024 dia akan menjadi warga negara istimewa di Indonesia? Apa itu? Pertanyaan besar kita, siapa yang bisa menjamin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Entah bisa langsung otomatis atau melalui fase penyisihan babak keempat nanti. Walau kita berharap semoga sepak bola Indonesia bisa menciptakan sejarah. Dan sejarah-sejarah yang sudah pernah kita bahas, sepak bola di Indonesia adalah olahraga terkutuk. Indonesia tidak akan pernah berprestasi, tidak akan terwujud. Kita sangat berharap Indonesia bisa mencetak sejarah, bukan melalui ataupun menghadapi kutukan itu. Channel Dedi Sapa Teman, terima kasih sudah menyimak. NB itu apa? Yang tertinggal, catatan yang tertinggal, kemungkinannya pelatih baru nanti berasal dari daratan Eropa, sebagaimana pasukan ataupun skuad Garuda Indonesia juga mayoritasnya atau kebanyakan dari pemain-pemain yang merumput di Eropa. Terdengar kabar bahwa pelatih ini berinisial PK. Siapakah PK? Patrick Kluivert. Dia adalah legenda tim Belanda, tim Orange, yang akan menjadi pelatih. Dan seperti kita ketahui juga bahwa sebanyak lebih dari 10 pemain berasal dari negeri kincir angin Belanda. Dan semoga dengan pemilihan ini, kepelatihan Patrick Kluivert, yang tersiar kabar nih, nanti kalau sebelum tanggal 12 ada pelatih baru lagi, ya kita berharap pelatih baru bisa lebih menciptakan prestasi lebih dari Coach Sintayong. Terima kasih kepada Coach Sintayong, Anda menjadi bagian dari sepak bola, sejarah sepak bola Indonesia. Coach Sintayong, sekali lagi terima kasih untuk Coach Sintayong. Jasamu akan dikenang pencinta sepak bola Indonesia. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak channel Dedi Sapa Teman hari ini. Kita sebenarnya sedikit kecewa. Terus bersemangat dukung sepak bola Indonesia, menciptakan sejarah Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Semangat terus sepak bola Indonesia. Assalamualaikum.